Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada, petani gambut. Ketemu lagi dengan channel Pak Salam ya. Jadi sore ini saya mau nunjukkan tanaman terong dan cabai dan termasuk buah-buahan yang ada di pot-pot ini. Nah, ini bercampur-campur buah-buahan juga. Nah, jadi saya sampaikan teman-teman ya, terong ini kemarin tuh salah teknik. Ini saya mau semprot penyegahan hama, ternyata saya salah ngambil racun, itu racun rumput teman-teman. Nah ini udah mau mati, ini alhamdulillah masih saya rawat lagi, masih mau hidup, tapi yang banyak udah mati teman-teman ya. Nah inilah, maka saya lupa yang di scan itu enggak saya kasih tanda racun rumput atau hama, itu yang pestisida pembuatan sendiri, dan racun rumput yang saya memperbanyak sendiri. Nanti warnanya agak mirip, saya buru-buru karena ada banyak kutu kebulnya, ternyata salah. Nah, tapi yang ini sudah mau seger lagi. Nah, jadi teman-teman ya, jadi nggak ada repot-repot kayak ini aja. Nah ini, kutu kebul sudah hilang ya. Nah ini ada beberapa tanaman ini. Ini nabati, pestisida nabati dari ramuan-ramuan pembuatan sendiri teman-teman ya. Jadi kenapa saya tayangkan selalu tanaman, karena saya petani, saya hobi tani di pekarangan, tani pakai seperti media polycake atau yang di kebun. Saya memang hobi ya, hobi tani. Jadi ini yang saya tayangkan ini ya untuk pembelajaran saja bagi petani-petani yang baru pemula. Jadi tidak susah teman-teman ya, sebetulnya tidak susah. Ya, untuk penyegahan hama, ulat, belalang, atau kutu kebul, penyegahan untuk patek, rontok buah, busuk buah. Nah itu bisa kita buat sendiri teman-teman ya. Ini ramuan ini yang sudah pernah saya tayangkan yang bulan yang lalu itu pernah. Cuman mohon maaf teman-teman ya, karena kemarin itu ada kesalahan teknis juga ya, video banyak yang hilang karena HP-nya waktu itu ada permasalahan HP. Nah, nggak tahu tiba-tiba ada yang hilang videonya. Nanti mohon maaf teman-teman ya, nanti tapi insya Allah nanti saya akan buat ulang lagi yang dulu, saya tayangkan lagi ya. Ini teman-teman, nah, ini terong putih. Nah ini teman-teman, nah, ini kita akan gambarnya di bawahnya. Jadi saya sarankan teman-teman ya, kalau curah hujan tinggi yang sebaiknya agak dikurangi pupuk cair, terus diperbanyak pupuk padat ya, pupuk padat pembuatan sendiri atau dari kompos gitu ya, dari sekam bakar. Karena kalau musim hujan, kalau kita terlalu banyak pupuk cair, otomatis pH tanah akan menaik ya, zat asam yang jelas ada menimbulkan zat asamnya. Ini yang saya rangkai ini alhamdulillah ini ada juga unsur gandasil D dan B ada. Nah ini teman-teman, ikuti teman-teman ya, ini ya. Nah ini sawo juga nih teman-teman. Nah, sawo nggak sempat pakai ini ya. Ini cabai, ini ada cabai unggul, ada cabai cakra, ada cabai kurma. Ini teman-teman, ini sebuah nih, alhamdulillah ini sini teman-teman. Ini kemarin rontok teman-teman. Ini cabainya dengan kecil. Nah ini buah nih, ada buah ini. Ini yang pakai sedikit. Ini ada termasuk bibit sawo yang cangkokan, ada mangga. Nah, banyak jenis nih teman-teman. Ya, bahkan dijual kalau memang ada yang perlu dijual. Nah, ini nangka Belanda yang kita cangkok, ada juga yang sambung, sistem sambung ada. Nah, oke teman-teman ya, ini seperti ini. Nanti teman-teman kalau mau mencoba
coba aja buat di taman sendiri, dicoba aja atau di polybag atau di tanaman yang selera masing-masing lah ya, di kebun bisa. Oke teman-teman, yuk ikuti yang di sebelah sana, ada juga cabai yang udah rontok buahnya. Oke yuk teman-teman, ikuti yuk. Nah teman-teman, ini ya, ini kena kutu kebul teman-teman. Nah, buahnya kena kutu kebul, jadi teman semprot seperti ini dari bawahnya, daunnya yang dalam. Nah, ini teman, ada yang putih-putih ini kan, ini kutu kebul. Tapi ini kalau dibiarkan temannya, ini bisa mati, keriting. Nah ini, alhamdulillah ini kemarin udah saya semprot, ini udah kurang. Nah ini saya semprot lagi. Ini terong yang ini tidak terkontrol teman ya, seperti ini nih, sampai seperti ini. Tapi ini sudah saya semprot kemarin, ini mati teman-teman ya. Nah ini, tapi ini saya semprot lagi seperti ini teman. Nah, ini hilang nanti nih teman-teman. Nah seperti ini. Ini namanya kutu kebul. Kutu kebul ini sangat bahaya teman-teman ya. Jadi perhatikan teman-teman, kalau nanam terong, cabai, kalau udah kena kutu kebul, sebaiknya cepat kita atasi dengan pestisida organik ya. Nah ini saya belajar tani organik teman-teman ya, jadi ini nih. Nah ini cabainya putih-putih, ini kutu kebul namanya nih. Nah, tapi memang gini teman ya, kalau kita tani di udah curah hujan besar, musim hujan, apalagi di sini daerah pasang surut, sumber mata air terlalu tinggi, itu memang banyak pengaruhnya di tanaman. Apalagi udah mulai buah, itu biasanya jadinya rontok buah, bisa busuk buah, bisa terjadi kalau bahasa Jawa patek. Patek itu, kena patek itu yang hitam-hitam buahnya mengering. Nah itu bisa rata teman-teman. Nah ini ya, alhamdulillah ini lagi teman-teman ya, seperti ini. Nah ini cabainya nih. Nah ini ada putih-putih nih, tapi ini sudah mati kan teman. Nah, semut juga itu berpengaruh ya. Ya semut itu sebetulnya bukan hama, cuma penyakit. Apabila banyak di kumpulan semut di tanaman kita, di bawahnya atau jangan, itu tetap menimbulkan penyakit. Jadinya semut bukan hama ya, tapi penyakit, bisa terjadi penyakit. Oke yuk ikuti yang di sana. Nah ini teman-teman ya, nah ini perhatikan teman-teman, ini cabai kurma. Ini akibatnya apa? Yang pertama memang curah hujan yang terlalu besar, malam hujan, kadang siang. Nah ini memang kita lambat ya, untuk pencegahan pembusuk buah sampai rontok seperti ini. Memang saya lambat yang nyemprotnya. Nah ini seperti ini teman-teman, semprot aja teman, insya Allah nanti mengurang gugurnya, dan bisa sembuh insya Allah nih ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan dari bawah sampai atas, dari tanahnya juga harus kita perhatikan, karena ini teman-teman ya, kita nanam kalau di daerah pasang surut, apalagi sumber mata air itu tinggi, curahnya hujan tinggi, inilah bisa pH tanah kita naik. Nah, maka sebaiknya diperbanyak pupuk padat teman-teman ya, pupuk padatnya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, seperti ini, semprot aja sini. Nah, dari bawah sampai ke atasnya, ini bawahnya dibalik seperti ini ya teman-teman ya. Yang gugur biarkan gugur, dibuang aja yang gugur. Nah nanti insya Allah sembuh nanti. Nah, bahkan kalau bisa dijauhkan teman-teman ya, yang sudah gugur dijauhkan dari batangnya, kalau bisa dibakar. Ini bisa menular, karena kenapa bisa busuk buah, memang ada yang disebut lalat buah. Nah, ini. Nah, ini udah gejala namanya disebutkan patek nih teman-teman. Kalau saya namanya patek, busuk kering buah. Nah, tapi insya Allah kita cegah dengan metode organik, ramuan buat sendiri, insya Allah sembuh teman-teman. Nah, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman, sebelum ini yang kita tayangkan, mudah-mudahan untuk pembelajaran yang saya tayangkan ini ya, bukan untuk pameran, tapi ini untuk belajar teman-teman ya. Nanti kalau ada teman-teman dimanapun berada, petani yang masih pemula ya, seperti teman-teman, diperhatikan dari tanahnya, kita paksa penanaman sampai paksa vegetatif ya. Nah, nanti kita teman-teman gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau ada salah
tutur kata saya, salah penyampaian saya, mohon dimaafkan ya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran. Jadi kalau ada salah tingkah saya, perilaku saya dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini cabai kurma. Ini akibatnya apa? Yang pertama memang curah hujan yang terlalu besar, malam hujan, kadang siang. Nah ini memang kita lambat ya. Kita lambat untuk penyegahan pembusuk buah sampai rontok seperti ini. Memang saya lambat yang nyemprotnya. Nah ini seperti ini teman-teman. Semprot aja teman. Insya Allah nanti mengurang gugurnya, mengurang dan bisa sembuh. Insya Allah nih ya teman-teman seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan dari bawah sampai atas, dari tanahnya juga harus kita perhatikan, karena ini teman-teman ya, kita nanam kalau di daerah pasang surut, apalagi sumber mata air itu tinggi, curahnya hujan tinggi, inilah bisa pH tanah kita naik. Ya, maka sebaiknya diperbanyak pupuk padat teman-teman ya, pupuk padatnya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, seperti ini, semprot aja sini. Nah, dari bawah sampai ke atasnya, ini bawahnya dibalik seperti ini ya teman-teman ya. Yang gugur biarkan gugur, dibuang aja yang gugur. Nah nanti insya Allah sembuh nanti. Nah, bahkan kalau bisa dijauhkan teman-teman ya, yang sudah gugur dijauhkan dari batangnya, kalau bisa dibakar. Ini bisa menular, karena kenapa bisa busuk buah, memang ada yang disebut lalat buah ya, ini. Nah ini udah gejala namanya disebutkan patek nih teman-teman. Kalau saya namanya patek, busuk kering buah. Nah, tapi insya Allah kita cegah dengan metode organik, ramuan buat sendiri, insya Allah sembuh teman-teman. Nah seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Nah ini teman, sebelum ini yang kita tayangkan, mudah-mudahan untuk pembelajaran yang saya tayangkan ini ya, bukan untuk pameran, tapi ini untuk belajar teman-teman ya. Nanti kalau ada teman-teman dimanapun berada, petani yang masih pemula ya, seperti teman-teman diperhatikan dari tanahnya, kita paksa penanaman sampai paksa vegetatif ya. Nah, nanti kita teman-teman gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau ada salah tutur kata saya, salah penyampaian saya, mohon dimaafkan ya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran. Jadi kalau ada salah tingkah saya, perilaku saya dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dimaafkan teman-teman ya. Ini untuk belajar, mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya teman-teman. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.